2 tahun pasca bercerai, Ruben Onsu dan Sarwenda terlibat konflik panas lagi. Pemicunya gara-gara Ruben mengaku sulit bertemu dengan kedua anaknya, lantaran Wenda diduga sengaja menutup akses. Wenda pun mendidih mendengar tudingan sang mantan suami. Terkait soal anak, RO sudah chat anaknya, tapi sebulan tidak dibalas. Sekarang sederhana lah, yang di-chat itu harusnya selain anaknya siapa? Ibunya dong. Kan ibunya yang mengatur. Ya minimal datang kalau nggak bisa dihubungi gitu. Itu nggak pernah, lalu tiba-tiba dibilang dipersulit. Jangan jadi ukuran. Pernah nggak Ruben ke rumah? Pernah nggak? Jangan itu jadi ukuran. Jangan jadi ukuran. Ini bicara masalah kewajiban ibu untuk menyerahkan anaknya 2-3 hari dalam 1 minggu kepada ayahnya. Kan memang kalau dari pengadilan itu kan 4 hari, 4-3 ya harusnya. 3 hari harus disayah gitu sebenarnya ya. Belum bisa video call ya. Kan komunikasi hubungannya juga nggak baik ya. Konflik Ruben Onsu versus Sarwenda makin panas mendidih. Selain tidak mau lagi memberikan nafkah anak sebesar 225 juta rupiah per bulan, Ruben juga meninggalkan beban hutang yang besar kepada Wenda. Karena rumah yang ditinggalinya bersama anak-anak jadi agunan bank dan statusnya kredit macet parah. Karena sudah menunggak lama dan hanya tinggal tunggu waktu untuk disita. Kami jujur aja, kami merasa kecolongan akhirnya. Kenapa rumah yang diberikan ke kami itu adalah rumah yang aset yang tidak bersih, semuanya ada dijaminkan di bank dengan hutang yang fantastis. Yang mengajukan ke pihak bank adalah RO, artinya dia wajib membayar. Kalaupun memang mau dilunasi klien kami, harus langsung dibalik nama. Tos-tosan aja. Yang milik Ruben untuk Ruben, yang milik Sarwenda milik Sarwenda. Kenapa kok dia mau minta yang milik Ruben Onsu? Semoga semuanya bisa diselesaikan dengan baik-baik, sesuai dengan kesepakatan. Tinggal di rumah baru dan mewah, namun di bawah ancaman penyitaan bank, benar-benar membuat Sarwenda makin tak nyaman. Lantas, jika benar-benar disita bank, bagaimana nasib Sarwenda dan kedua anaknya? Saya akan terus membicarakan tentang anak saya, ya karena itu anaknya. Jadi untuk yang gak ada berkepentingan atau orang yang menunggangi dalam permasalahan ini atau yang ikut cari makan, ya. Jadi buat saya stop. Yang nggak sanggup siapa? Ya, baik dari nafkahnya, ya sekarang anaknya sehat, lalu hutang yang harus dibayar oleh pihak RO mau dibayar oleh klien kami. Berarti yang klien kami sanggup-sanggup aja. Bukan tanpa alasan Ruben Onsu koar-koar sulit bertemu dengan anak. Ruben takut menjadi ayah kandung rasa orang asing karena jarang bertemu dengan anak. Sementara pacar baru Sarwenda, Giorgio Antonio, menjadi orang asing rasa ayah kandung lantaran sering quality time bareng anak-anak Ruben Wenda. Rindu nggak mungkin nggak bilang nggak rindu, pasti rindu, pasti kangen gitu. Ya karena kami juga udah selesai, sudah berpisah gitu, jadi tidak ada dalam kehidupan kami lagi. Kalau anak ya tetap ada dalam kehidupan saya kan, gitu. Sampai kapanpun anak tetap ada kehidupan saya. Ya pasti lebih nyaman lah gitu. Jadi segala sesuatu tidak dilalui sendiri, ada yang nemenin gitu. Jadi lebih happy. Untuk pasangannya Bunda, biar nggak ada permasalahan lagi tentang rumah ini, aku saranin untuk bikin rumah buat Bunda, bikin rumah untuk Bunda biar Bundanya juga nyaman, Bundanya juga senang kan? Ditanggapi malah makin jadi, nggak ditanggapi blunder. Merasa terusik dan sakit hati dengan tudingan miring netizen yang memborbardir dirinya sama sekali tak punya andil sepeser pun dalam proses pembangunan rumah yang kini ditempati Sarwenda dan kedua putrinya, Ruben Onsu langsung buka suara. Bukan maksud hati mencari simpati dari publik. Duda anak dua itu meluruskan semua opini miring terkait dirinya tak punya andil dalam pembangunan rumah mewah yang kini ditempati anak-anak dan sang mantan istri. Tapi kalau netizen ini kan taunya kan
godaan cobaannya dikait-kaitkan dengan masa lalu, gitu-gitu mulu. Jadi kayak saya nggak punya kehidupan gitu. Jadi ditanggapi malah makin jadi, nggak ditanggapi blunder. Sementara Ruben Onsu Brang dituding miring netizen, sang mantan istri Sarwendah benar-benar risih dan gerah. Jadi bulan-bulanan cari pesugihan di Gunung Kawi. Ex-personil girl band Caribel itu mengungkap fakta kedatangannya bersama Jordi Onsu ke Gunung Kawi didampingi Muspika. Sama sekali bukan untuk ritual pesugihan, melainkan hanya membuat konten. Lantas benarkah heboh tudingan miring terhadap Sarwendah? Karena Wenda makin hari makin lengket dengan Gio. Apalagi kabarnya, pasangan yang tengah dimabuk cinta sudah menyiapkan rumah masa depan. Dan Gio memilih mempercepat ajak Wenda naik pelaminan tahun ini. Aduh, masih lama. Nanti aja ya doain aja apapun yang terbaik didoain gitu. Apapun yang baik ya didoain aja deh. Iya pokoknya semuanya hubungannya sangat baik. Komunikasi tidak baik-baik saja. Lama memilih diam, akhirnya Ruben Onsu secara eksklusif kepada Star Pro menyampaikan rasa kecewanya pada Sarwendah terkait waktu bertemu dengan anak-anaknya. Ada dugaan Sarwendah melanggar kesepakatan tentang pembagian waktu bertemu dan mengasuh Thalia dan Tania secara bersama-sama. Ruben memaklumi jika mantan istrinya itu mengisi waktu anak-anak dengan kegiatan positif. Namun, sebagai seorang ayah, Ruben ingin Sarwendah juga memberikan prioritas ruang dan waktu baginya untuk bertemu anak-anak. Pasti kan memang kalau dari pengadilan itu kan 4 hari, 4-3 ya harusnya. 3 hari harus saya gitu sebenarnya. Rindu nggak mungkin nggak bilang nggak rindu, pasti rindu. Pasti kangen. Belum bisa video call ya. Kalau saya mau telepon tiap hari, saya nggak cari, saya nggak hubungi, buat saya kan komunikasi hubungannya juga nggak baik ya. Jadi kalau buat saya, kalau ke anak-anak kan harusnya baik gitu. Rindu yang terpendam, anak-anak tak kunjung datang ke pelukan. Ayah Ruben terus berusaha meminta waktu bertemu kedua putrinya. Namun Sarwendah makin menunjukkan kedekatan Thalia dan Tania pada kekasihnya Giorgio Antonio. Dan tak jarang Wenda sering mengajak kedua putrinya itu quality time bersama Gio. Pemandangan inikah yang membuat Ruben merasa disingkirkan perannya sebagai ayah Thalia dan Tania? Situasi menjadi panas saat kemesraan mereka diposting fans dengan caption, "Dia selalu hadir di saat suka dan duka." Ruben mohon kepada mantan istri jangan libatkan anak-anak ke dalam hubungan asmaranya dengan Gio. Reaksi Wenda justru meminta Ruben jangan ada drama. Ya, pasti sayang ya, kan emang deket, sering ketemu juga sama anak-anak, jadi ya mereka juga sama aku juga lumayan deket ya. Tapi untuk sebagian mereka yang jelek hatinya, kita yang dibilang drama. Kita orang tua kandungnya kita yang dibilang drama. Ya Allah. Ya kita orang tuanya mau digeser. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.